Ya, halo. Tes, bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Terdengar, Pak. Dengar ya. Kita mulai sekarang. Balia, suara bisa didengar? Halo? Suara bisa didengar? Terdengar, Pak. Bisa ya? Kurang kenceng nih. Halo. Ya, kita mulai sekarang. Pak Sundoyo, selamat malam Pak Sundoyo. Apa bisa dengar suara saya Pak Sundoyo? Dengar Mas, dengar. Oke, baik Pak, kita mulai aja Pak ya. Ya, monggo Mas, silakan, silakan. Saya jam Ya, 8 baik. ada Terima acara. kasih. Pak Sundoyo, selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran semuanya pada malam hari ini, terutama untuk Pak Sundoyo yang telah berkenan hadir untuk mengisi acara memberikan informasi yang penting mengenai bagi kita semua terkait dengan SIP. Mungkin tanpa berpanjang lebar, saya hanya memperkenalkan sedikit tentang Pak Sundoyo. Beliau adalah staf ahli bidang hukum kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Latar belakang pendidikan adalah S3 di bidang hukum kesehatan. Beliau juga mempunyai 2 gelar magister dan beliau memang berkarir di bidang hukum dalam jangka waktu yang panjang, sehingga malam ini adalah malam kita semua berbahagia dan beruntung Pak Sundoyo berkenan hadir untuk memberikan materi terkait SIP dalam kaitan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Kita tahu ada 2 persoalan krusial di dalam Undang-Undang Kesehatan 17/2003, itu mengenai STR, surat tanda registrasi, di mana yang saat ini berlaku adalah STR seumur hidup. Meskipun ada banyak dinamika di lapangan, tetapi alhamdulillah semakin lama, semakin ke belakang hari ini, semakin jelas sudah STR seumur hidup sudah bisa diupayakan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi teman-teman. Nah, lepas dari masalah SIP, surat tanda registrasi, persoalan berikutnya adalah tentang SIP yang juga mempunyai banyak dinamika di lapangan. Ini salah satunya adalah penyebabnya adalah perbedaan persepsi tentang SIP, tentang Undang-Undang Kesehatan, bagaimana itu dilaksanakan. Ada yang bicara tentang kami masih menunggu petunjuk teknis, sementara undang-undang berbicara semua berlaku pada saat diundangkan. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya rasa lebih baik kita serahkan ke Pak Sundoyo untuk memulai paparan sebentar, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya nanti kita akan mencoba untuk menyimpulkan sedikit dari apa yang kita bisa bicarakan pada malam hari ini, dan semoga pertemuan malam ini memberikan manfaat, memberikan pencerahan bagi kita semua, baik-baik teman sejawat ataupun Bapak Ibu yang dalam kesehariannya menangani urusan SIP, baik di birokrasi maupun teman-teman yang membutuhkan SIP, sehingga pertemuan ini bisa memberikan titik temu dalam keberlangsungan praktek rekan-rekan sekalian. Saya rasa demikian pengantar dari saya, Pak Sundoyo. Waktu dan tempat kami persilakan buat Pak Sundoyo untuk memulai. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Thank you, saya izin untuk share screen ya. Oke. Sorry. Ya, baik. Terima kasih Mas Hengki. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebenarnya hari ini diminta oleh teman-teman LPB melalui Mas Hengki untuk paparan terkait dengan STR dan SIP ya.
Tetapi saya sebelum ke sana nanti ada beberapa hal sih yang saya ingin mencoba untuk mengulang-ulang terus karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya terkait dengan bagaimana sih urgensinya gitu undang-undang kesehatan ini harus dibuat, undang-undang kesehatan ini harus disusun gitu. Sebenarnya beberapa kali saya sampaikan bahwa eh, kalau dilihat dari sisi yuridisnya memang di dalam Undang-Undang Dasar juga dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang layak itu hak masyarakat gitu. Lalu siapa yang akan memenuhi itu adalah negara. Yang menjadi persoalan adalah sampai dengan saat ini masih banyak berbagai masalah kesehatan, mulai dari bagaimana akses pelayanan baik di primer maupun rujukan yang masih sulit, lalu kefarmasian juga masih ketergantungan dengan luar negeri, lalu bagaimana terkait dengan pembiayaan masih belum efisien, SDM juga dari produksi, distribusi masih ada masalah, sistem informasi dan segala macam ini yang harus dibenahi gitu ya, melalui transformasi sistem kesehatan. Tetapi memang yang menjadi masalah adalah ketika transformasi sistem kesehatan ini akan dilaksanakan, itu banyak peraturan di tingkat undang-undang yang saling kontradiktif ternyata, yang juga tidak bisa dijadikan landasan, sehingga inilah sebenarnya yang akhirnya ada satu undang-undang dengan metode Omnibus Law yang diundangkan kemarin pada tanggal 8 Agustus gitu ya, dengan nomor 17 tahun 2023. Cukup banyak memang pasal dan babnya. Kenapa? Karena memang salah satu ciri khas dari rancangan undang-undang yang disusun dengan metode Omnibus Law itu memang adalah muatan materi baru, dia juga bisa melakukan perubahan, dia juga bisa mencabut berbagai undang-undang gitu. Paling tidak ada 11 undang-undang di sini yang dicabut, lalu ada 20 bab, ini pun baru mencoba untuk memuat terkait dengan pokok-pokoknya saja ya, besaran-besarannya saja gitu. Karena ketentuan lebih lanjut itu diatur di dalam peraturan pelaksanaan. Ini terlihat dari banyaknya berbagai peraturan pelaksanaan, ada PP jumlahnya 100, ada Perpres 2, lalu peraturan Menteri Kesehatan ada 5, yang ini adalah berproses terus, mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti sudah bisa ditetapkan. Tapi kalau Bapak Ibu coba lihat 20 bab gitu, 458 memang kelihatannya agak berat gitu ya untuk memahami itu. Nanti juga di akhir paparan ini kami akan sampaikan beberapa hal gitu ya yang sebagai informasi juga yang Ibu bisa akses nanti. Tetapi kalau Bapak Ibu memahami tentang konsep bagaimana logik terhadap undang-undang kesehatan ini sebenarnya mudah gitu. Karena apa? Karena intinya adalah bagaimana penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan. Oleh siapa? Oleh pemerintah, pemerintah daerah. Maka tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah itu dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang ini. Apa tugas dan tanggung jawabnya? Adalah menyediakan upaya kesehatan. Yang implementasinya itu adalah dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Tetapi upaya kesehatan ini walaupun toh disediakan dengan baik, kalau tidak didukung dengan sumber daya kesehatan juga tidak akan bisa berjalan efektif. Baik itu fasilitas kesehatan, sumber daya, perbekalan, termasuk juga pendanaan. Inilah yang harus dikelola oleh siapa? Oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah desa. Dan itu harus dilakukan secara terpadu. Saling mendukung juga dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem kesehatan nasional gitu ya. Nah, ini yang nantinya akan diatur dengan peraturan presiden. Kalau kita bicara masalah upaya kesehatan, sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh ya. Apa saja gitu. Upaya kesehatan itu ada 23, lalu bagaimana tujuannya? Ini adalah memang untuk bagaimana diatur dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat gitu. Tetapi memang di dalam penempatan gitu ya, sekuennya itu memang didasarkan pada siklus dari kehidupan gitu atau life scale ya. Nah ini. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana tenaga kesehatan. Ini juga sama. Tenaga kesehatan ini memang ada pembaharuan ya di samping undang-undang yang sebelumnya itu. Ada tenaga kesehatan, ada tenaga medis dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan gitu. Yang sebelumnya
di dalam Undang-Undang Kesehatan maupun tenaga kesehatan itu hanya mengatur dua hal, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga medis. Kenapa di dalam tenaga pendukung, tenaga penunjang kesehatan ini juga masuk di dalam SDM kesehatan? Karena memang berbekal pengalaman kemarin dari COVID, itu memang banyak tenaga pendukung atau penunjang kesehatan ini yang dia juga ada di front, gitu, terdepan ya, di dalam melakukan pencegahan terhadap COVID ini. Contoh misalnya di beberapa fasilitas kesehatan, di lab misalnya, itu banyak tenaga-tenaga biologi yang dia melakukan pemeriksaan terhadap sampel-sampel yang telah dikirim gitu ke laboratorium tadi itu. Nah, terkait dengan hak dan kewajiban ini juga mengalami beberapa perubahan juga, khusus untuk pasien atau masyarakat, dia punya hak. Apa itu? Untuk menentukan pelayanan bagi dirinya sendiri gitu. Kemarin hak itu juga diatur juga di dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 36 tahun 2009. Itulah yang dijadikan justifikasi, yang dijadikan argumen bagi masyarakat, mereka tidak mau divaksin, mereka tidak mau diisolasi gitu atau dikarantina gitu. Kenapa? Karena hak itu tidak pernah ada pengecualian. Maka di dalam Undang-Undang Kesehatan ini agar teman-teman suatu saat gitu ya ada kejadian KLB atau wabah gitu ya atau pasien dalam kondisi darurat supaya tidak bersitegang dengan masyarakat, supaya tidak bersitegang dengan pasien ketika akan diberikan pelayanan kesehatan, hak itu akan hilang gitu. Dalam kondisi tadi pasien dalam keadaan darurat, dalam kondisi KLB, dalam kondisi wabah. Begitu juga SDM kesehatan, ini juga haknya kita lakukan beberapa perubahan. Contoh misalnya di berbagai undang-undang yang ada, itu selalu ada norma yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sepanjang disebutnya melaksanakan tugas sesuai dengan standar. Tetapi apa yang terjadi ketika teman-teman tenaga kesehatan gitu termasuk apoteker misalnya ketika diduga melakukan tindak pidana lalu dilaporkan kepada penyidik ya sudah tetap aja diproses gitu, tidak ada bedanya dengan masyarakat umum yang diduga melakukan tindak pidana. Itu yang kita mencoba untuk memperbaiki bagaimana perlindungan hukum di dalam Undang-Undang 17 2023. Ketika teman-teman tenaga kesehatan itu adalah dilaporkan kepada penyidik, maka penyidik tidak boleh serta-merta melakukan proses penyelidikan, proses penyidikan. Tetapi penyidik itu harus mengajukan permohonan kepada majelis untuk apa? Untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah pelayanan kesehatan yang diberikan tadi itu adalah sudah sesuai dengan standar atau belum? Gitu. Maka ketika dia adalah sudah sesuai dengan standar, rekomendasinya adalah sesuai dengan standar, maka mestinya penyidik menghentikan proses. Tetapi ketika di situ adalah ada pelanggaran, maka sepenuhnya diserahkan kepada penyidik untuk dicari apakah ada nggak ketika ini dilakukan penyelidikan gitu atau penyidikan petunjuk barang bukti bahwa ini memang ada tindak pidana. Kalaupun toh dia adalah ada tindak pidana gitu di pasal 306 dinyatakan bahwa aparat penegak hukum juga harus menyelesaikan perselisihan dengan keadilan restoratif. Gitu. Tetap masih ada juga diatur di situ. Sehingga kalau saya coba bandingkan mulai dari Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Keperawatan, termasuk juga Undang-Undang Kebidanan, rasanya sih kalau menurut hemat kami perlindungan hukum yang dimuat di dalam Undang-Undang 17 2023 jauh lebih bagus dibanding undang-undang yang tadi saya sebutkan gitu. Terkait dengan organisasi profesi juga diatur sebenarnya, bukan tidak diatur. Di mana itu di pasal 311 bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah dapat membentuk organisasi profesi gitu. Yang tidak diatur sebenarnya adalah organisasi profesi A itu adalah sebagai organisasi profesi tenaga B. Gitu. Itu yang tidak diatur. Kenapa? Karena menyusun sebuah undang-undang itu juga bagaimana mengharmonisasikan dengan undang-undang lain, apalagi undang-undang yang hierarkinya lebih tinggi, itu menjadi sebuah kewajiban. Itu sebuah hal yang sangat penting di dalam menyusun undang-undang gitu. Nah, di dalam pasal 28E
Undang-Undang Dasar 1945 ini memang setiap orang berhak atas apa? Atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Maka ketika Undang-Undang 17 ini adalah menyatakan bahwa organisasi profesi A adalah sebagai organisasi profesi tenaga kesehatan B, pasti tidak sejalan dengan pasal 28E ini, bahkan bertentangan itu dengan pasal 28E gitu. Yang kedua, bagaimana pembentukan dari organisasi profesi itu adalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mana? Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yaitu organisasi kemasyarakatan. Teman-teman, organisasi profesi sebagai bernaungnya tenaga kesehatan itu sebenarnya adalah organisasi masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Kenapa? Karena teman-teman ketika membuat organisasi profesi dan itu akan dilegalkan, dan legalitasnya itu adalah kewenangan dari Kumham, lalu mengajukan permohonan ke sana, acuannya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Gitu. Sehingga kalau misalnya ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa organisasi profesi itu adalah bukan organisasi kemasyarakatan, saya juga heran. Gitu. Karena dasarnya adalah Undang-Undang 17 2013 ini. Nah, terkait dengan pengadaan, perencanaan, dan pendayagunaan termasuk pelatihan ini memang diatur secara linear gitu ya. Dulu antara bagaimana pengadaannya itu adalah dimulai dari bangku pendidikan, tidak nyambung itu dengan perencanaan. Maka ketika perencanaan dilakukan dengan baik, akan didayagunakan, ternyata apa namanya, produksinya tidak ada. Yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan. Pelatihan ini harus distandarisasi. Untuk apa? Untuk menjaga dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Siapa itu yang melakukan pelatihan? Pemerintah pusat atau lembaga pelatihan yang diakreditasi oleh pemerintah pusat. Kenapa ini muncul? Karena ternyata setelah dilakukan pengamatan, dilakukan kajian, banyak pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh tenaga kesehatan itu tidak terstandar. Contoh misalnya, kalau ada pelatihan A gitu misalnya, dilakukan oleh lembaga pelatihan B, itu bisa berbeda itu dengan pelatihan A yang dilakukan oleh lembaga pelatihan C. Dan beda lagi kalau itu adalah dikaitkan SKP. Bisa yang lembaga pelatihan B dikasih SKP-nya 2, yang lembaga kesehatan C dikasihnya 5. Nah, hal seperti itu yang mestinya enggak. Karena apa? Bobot atau nilai SKP itu, jumlah SKP itu sebenarnya adalah menggambarkan dari apa yang ingin diserap oleh atau apa yang ingin diikuti oleh tenaga kesehatan tadi dalam rangka menjaga atau meningkatkan kompetensi tadi itu. Nah, ini adalah kira-kira bagaimana pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi tadi arah ke depan ini adalah sama. Dia adalah bisa digunakan dalam perpanjangan SIP itu, jumlah SKP dan segala macam ini. Lalu terkait dengan pendidikan dan pelatihan, ini adalah khusus untuk yang profesi, baik itu tenaga kesehatan maupun juga tenaga medis. Lalu di akhir perkuliahan itu adalah ada uji kompetensi. Siapa yang melakukan uji kompetensi itu adalah lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan kolegium ya. Nah, terkait dengan masalah pendidikan Bapak Ibu, ini yang kita harus mencoba untuk renungi dan pahami bersama. Kalau di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, gitu ya, termasuk juga itu nanti bagaimana arah kebijakan ke depan, itu sebenarnya pendidikan itu ada 3 itu, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Sebenarnya tenaga kesehatan itu adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan vokasi, telah menempuh pendidikan profesi. Siapa itu? Pendidikan vokasi adalah diploma 3, diploma 4 atau sarjana terapan, magister terapan, dan juga dokter terapan. Sementara yang profesi adalah program profesi, spesialis, dan subspesialis. Sehingga pendidikan akademik itu sebenarnya adalah bukan sebagai tenaga kesehatan. Saya ingin contohkanlah yang sederhana. Kalau keperawatan gitu, atau farmasi lah. Begitu dia sudah lulus sarjana farmasi, gitu kan. Tapi kalau dia itu adalah tidak mengambil profesi, mestinya dia adalah
dianggapnya atau disebutnya pendidikan akademik. Dia mestinya adalah bukan sebagai tenaga kesehatan gitu. Tapi dia ketika mengambil profesi untuk apoteker, di situ begitu lulus baru sebagai tenaga kesehatan, atau malah diploma 3 kefarmasian itu juga bisa gitu. Disebut sebagai tenaga kesehatan ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa penyelenggaraan uji kompetensi itu adalah dilakukan oleh lembaga pendidikan atau penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan kolegium. Padahal kita tahu kolegium itu adalah sebenarnya untuk cabang disiplin ilmu. Bagaimana dengan tenaga-tenaga kesehatan yang dia adalah belum ada cabang ilmunya? Ya, mestinya nggak perlu ada kolegiumnya. Pertanyaan besarnya sebenarnya adalah, lalu bagaimana ke depan untuk melakukan uji kompetensi yang di dalam undang-undang itu adalah diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan dan bekerja sama dengan kolegium. Ini yang kita mencoba untuk selesaikan di arah kebijakan ke depan gitu ya. Dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan itu tidak memiliki kolegium, maka uji kompetensi itu secara nasional dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi, tenaga medis, dan tenaga kesehatan. Bagaimana uji kompetensi itu dilakukan? Dia harus berpedoman kepada SOP yang ditetapkan oleh Menteri bekerja sama dengan Menteri Pendidikan. Gitu. Karena memang ke depan sesuai dengan undang-undang yang ada itu tidak semua jenis tenaga kesehatan itu harus ada kolegiumnya, gitu kan? Yang ada kolegiumnya adalah terkait dengan pengembangan keilmuan. Itu sesuai dengan pasal 272 ya kalau tidak salah ya. Nah, ini terkait dengan registrasi dan perizinan. Perubahannya cukup mendasar Bapak Ibu bahwa STR itu adalah seumur hidup, siapa yang menerbitkan adalah konsil gitu kan. Lalu untuk perizinan ini adalah 5 tahun sekali. Siapa yang menerbitkan bisa Pemda, bisa Menteri. Gitu. Nah terkait dengan izin yang dititipkan Menteri, ini memang ada kata-kata tertentu gitu. Dalam kondisi tertentu Menteri dapat menerbitkan. Contoh misalnya, saya sering sampaikan beberapa kali adalah untuk mengisi kekosongan-kekosongan daerah terpencil itu adalah ada pengiriman tenaga kesehatan, tenaga medis oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Begitu itu dikirim, untuk ngurus SIP di daerah itu makan waktu loh. Bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Gitu. Mana lebih efektif kalau mulai dari pusat begitu dikirim setelah pembekalan, setelah dia pendidikan gitu ya, itu langsung dikasih SIP, itu akan bisa lebih efektif. Karena apa? Pelayanan yang mereka akan berikan itu adalah sangat ditunggu-tunggu. Begitu juga terkait dengan surat tugas. Ini juga diberikan oleh Menteri. Konsepnya di dalam Peraturan Menteri Kesehatan 2052 itu surat tugas itu adalah memang kalau ada tenaga medis, dia sudah habis nih tempat prakteknya karena SCP-nya sudah 3, lalu pelayanannya itu adalah dibutuhkan di satu daerah tertentu, itu dia boleh diberikan surat tugas. Tapi apa yang terjadi? Yang seharusnya dikeluarkan surat tugas malah tidak dikeluarkan surat tugas, tapi sebaliknya yang seharusnya tidak dikeluarkan malah dikeluarkan. Ini yang kita coba selektif gitu ya, betul-betul kebijakan itu adalah sesuai dengan si pembuat undang-undang, si pembuat kebijakan, gitu, implementasinya terkait dengan apa namanya sanksi yang tadinya adalah ada sanksi pidana baik itu di Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Keperawatan dan juga kebidanan. Ini kita coba geser ke sanksi administrasi. Semua ini Bapak Ibu adalah diatur dengan peraturan pemerintah sebenarnya. Nah, saya ingin mencoba mulai pelan-pelan di sini ya. Di dalam pasal 453 ketentuan penutup itu dinyatakan dengan berlakunya undang-undang ini, maka ketentuan maka peraturan pelaksanaan dari 11 undang-undang yang dicabut itu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang kesehatan ini. Kalau ditafsirkan secara a contrario sebenarnya adalah yang bertentangan ya nggak berlaku. Pertanyaannya sebenarnya adalah begini,
apakah STR SIP yang diatur di dalam Undang-Undang 17 tadi itu bertentangan nggak dengan STR SIP turunan dari Undang-Undang Bidang Kesehatan? Bertentangan, gitu. Bertentangan karena STR yang tadinya 5 tahun jadi seumur hidup. SIP yang dia itu persyaratannya adalah ada macam-macam gitu, termasuk rekomendasi dari organisasi profesi, nggak ada, bertentangan dia, nggak ada gitu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah STR dan SIP itu minta diatur dengan peraturan pemerintah. Tetapi menyusun peraturan pemerintah itu adalah membutuhkan waktu. Maka dikeluarkanlah surat edaran. Bagaimana terkait dengan registrasi itu? Bagaimana terkait dengan perizinan itu? Saya yakin Bapak Ibu yang ikut di dalam forum ini pasti sudah membaca apa namanya terkait dengan surat edaran ini. Nah, yang selanjutnya adalah memang setelah dilakukan evaluasi terkait dengan STR banyak persoalan. Lalu keluarlah surat edaran berikutnya yang ini adalah mencabut khusus substansi STR yang saya sampaikan tadi itu. Di sini tegas gitu. Bagaimana cara mengatur STR itu? Bahkan di sini janji layanannya itu juga diatur. Paling lambat 15 hari kerja setelah memenuhi persyaratan. Harus keluar itu STR itu. Ini adalah dijadikan bahan evaluasi bagi kinerja teman-teman sekretariat KTKI, sekretariat KKI, gitu kan, termasuk juga anggota KKI juga. Bagaimana ketika dia sudah lengkap, tetapi enggak juga keluar dalam waktu 15 hari, itu artinya adalah apa? Mereka adalah menyalahi aturan atau kinerjanya mereka adalah tidak tercapai. Lalu yang selanjutnya adalah SIP masih banyak persoalan. Sudah dilakukan evaluasi dan kira-kira bagaimana itu arah kebijakan ke depan gitu ya. Kementerian Kesehatan sedang melakukan evaluasi sebenarnya terkait dengan SIP ini. Kenapa? Karena banyak teman-teman di Dinas Kesehatan, teman-teman di PTSP ya kalau dulu ya. Sekarang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu itu masih banyak persoalan gitu. Kenapa? Karena masih mempersyaratkan ini, masih mempersyaratkan itu, yang itu sebenarnya adalah tidak sejalan lagi dengan apa nih dengan Undang-Undang Kesehatan. Maka dilakukan evaluasi ini. Bagaimana sebelum peraturan pemerintah ini dilakukan? SIP yang sudah habis masa berlakunya, dia bisa diperpanjang, gitu kan? Persyaratannya apa? Cukup STR dengan tempat praktek. Tidak dibutuhkan itu lagi rekomendasi dari organisasi profesi. Bagaimana? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana terkait dengan SKP? Teman-teman di Jenakes sudah koordinasi dengan organisasi profesi. Sistem yang terkait dengan kecukupan SKP itu adalah sudah di bridging masuk ke dalam satu sehat gitu ya. Dan teman-teman baik itu dinas kesehatan, teman-teman tenaga kesehatan maupun dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu bisa itu buka di situ. Saya misalnya sebagai tenaga kesehatan, betul nggak sih SKP saya selama 5 tahun belakangan itu adalah sudah cukup gitu. Yang saya dapat dari pelatihan, dari seminar, dari workshop, dari pelayanan, dari pengaduan masyarakat sudah cukup atau belum. Itu bisa dilihat di sini. Sehingga nggak perlu harus minta rekomendasi dari organisasi profesi, termasuk juga rekomendasi apakah jumlah SKP ini cukup atau enggak. Sekarang sistem itu sudah tersedia. Ketika itu adalah belum cukup, ada juga satu slot. Bagaimana agar teman-teman tenaga kesehatan itu juga mengupdate gitu, untuk menambah agar kecukupan SKP itu bisa dipenuhi. Nanti bisa upload di situ. Ini sudah disediakan sistemnya. Kita sedang mencoba untuk melakukan evaluasi secara utuh gitu ya, sehingga
ketika nanti akan keluar kebijakan baru dalam bentuk apapun lah, termasuk misalnya dalam bentuk surat edaran, betul-betul bisa menyelesaikan masalah yang ada di lapangan, khususnya adalah terkait dengan SIP. Bapak Ibu, terkait dengan SIP banyak didiskusikan di ruang publik gitu ya. Khususnya adalah terkait dengan dasar hukumnya itu menggunakan surat edaran. Ketika PP tadi adalah belum ada, itu sebenarnya adalah terjadi kekosongan hukum. Maka ketika terjadi kekosongan hukum, ada persoalan itu. Apa persoalannya? Pelayanan kesehatan tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena apa? Karena prinsip dasarnya tenaga kesehatan, tenaga medis adalah tidak boleh memberikan pelayanan kalau tidak punya STR dan SIP. Bahkan dia bisa diberikan sanksi kalau tetap memberikan pelayanan kesehatan tetapi tidak punya STR dan SIP. Gitu. Maka dikeluarkan SE itu adalah sebuah diskresi dia. Di mana itu diatur diskresi? Di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Diskresi itu adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dialami dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya apa? Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, termasuk juga mengatasi stagnasi, sehingga bagaimana terkait dengan manfaat dan kepentingan-kepentingan umum tadi tidak stuck. Lalu yang berikutnya adalah seringkali teman-teman di daerah itu, oh saya pemerintah daerah, maka saya ketika menjalankan tugas saya harus berpedoman kepada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Iya, nggak apa-apa sih gitu. Tapi maksud saya ada juga pasal yang bisa dipedomani. Pasal 16 itu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan itu memiliki kewenangan dua itu. Menetapkan NSPK dan yang kedua adalah melaksanakan bintek terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tadi itu. Dan di sini juga dinyatakan ini harus dipedomani oleh pemerintah daerah di dalam menyelenggarakan kewenangannya. Ketika SE tadi adalah itu sebuah kebijakan, sebuah diskresi untuk mengisi kekosongan hukum, maka ini yang mesti juga harus dipedomani oleh teman-teman di daerah. Bahkan di dalam pasal 17 ini dinyatakan bahwa daerah itu berhak untuk menetapkan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. SIP memang menjadi kewenangan daerah gitu. Tetapi ketika daerah itu menetapkan kebijakan itu harus atau wajib berpedoman kepada NSPK yang diterbitkan oleh pusat. Pertanyaannya lalu kan begini. Ketika ada surat edaran tadi, gitu kan, ada dua surat edaran tadi, lalu pemerintah daerah itu adalah mengeluarkan surat edaran gitu, harus tetap masih pakai rekomendasi ini, rekomendasi itu. Sementara di dalam surat edaran Menteri Kesehatan yang itu adalah sebuah diskresi untuk mengisi kekosongan hukum tadi itu, bagaimana agar penyelenggaraan pemerintah tidak terjadi stagnasi. Bertentangan nggak kira-kira? Bertentangan. Maka saya salut juga itu dengan ada salah satu dinas yang mengeluarkan surat edaran masih dibutuhkan rekomendasi, tapi dengan berulang-ulang kita mencoba untuk menjelaskan, akhirnya dilakukan revisi lagi, dicabut itu surat edarannya dan tidak dibutuhkan lagi surat edaran. Itu ada beberapa Pemda yang melakukan itu. Tetapi juga ada beberapa Pemda yang saya dengar sampai dengan saat ini, ketika teman-teman tenaga kesehatan itu adalah mengurus SIP, masih diwajibkan untuk meminta rekomendasi dari organisasi profesi. Padahal dia sekali itu dia adalah habis itu SIP-nya, dia nggak boleh itu memberikan pelayanan. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Teman-teman dinas kesehatan itu adalah punya tugas untuk bagaimana agar masyarakatnya itu sehat. Tapi ketika tenaga kesehatan itu adalah ngurus SIP, lalu di situ adalah kesulitan gitu. Kesulitannya itu harus ada ini, harus ada itu, termasuk rekomendasi dari organisasi profesi. Secara tidak langsung sebenarnya Bapak Ibu adalah masyarakat Ibu itu tidak atau sulit untuk akses pelayanan kesehatan karena apa? Karena tenaga kesehatannya yang mengurus SIP
tidak dikeluarkan dengan baik. Itu yang mestinya harus coba dipahami gitu dengan utuh. Nah, terkait dengan registrasi, ini adalah kira-kira bagaimana arah kebijakan ke depan. Prinsip dasarnya adalah dikeluarkan oleh kolegium, gitu. Untuk monitoringnya ini dilakukan oleh pemerintah pusat, dibantu oleh stakeholder. Ini adalah konsil, kolegium, dan majelis disiplin. Konsil ada 3 perannya, yaitu menetapkan kebijakan internal, mengeluarkan STR, lalu melakukan pembinaan. Ada kolegium nanti di dalam rumah besar konsil itu sebagai alat kelengkapan konsil. Perannya adalah menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, lalu menyusun standar kurikulum pelatihan bagi tenaga kesehatan. Lalu majelis disiplin adalah dia memang menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan, lalu memutuskan. Tetapi ada perbedaan yang cukup signifikan di dalam Undang-Undang 17 ini. Apa itu? Kalau yang sebelumnya itu adalah tidak ada itu upaya hukum. Kalau di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran itu ada di pasal 61 itu. Putusannya itu adalah penal dan mengikat. Tetapi di dalam Undang-Undang 17 ada itu upaya hukum. Kapan bisa dilakukan? Kalau ada bukti baru, kalau penerapan hukumnya adalah salah, atau dia ada conflict of interest. Nah, ini terkait dengan perbekalan kesehatan. Ada beberapa hal yang menarik ya, dan ini ditempatkan di dalam undang-undang. Prinsip dasarnya bahwa obat dengan resep itu adalah obat keras, narkotik, dan psikotropik. Itu harus diserahkan apoteker dengan resep itu. Tanpa resep nggak boleh. Tetapi ada obat tanpa resep juga yang bisa diserahkan oleh apoteker, yaitu obat bebas dan obat bebas terbatas gitu. Jadi selain obat bebas dan obat bebas terbatas tadi, juga ada obat keras tertentu disebutnya yang dapat diserahkan oleh apoteker. Ini ditempatkan di dalam undang-undang, gitu ya. Tapi yang tidak kalah menariknya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah itu bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan. Ini juga ada kaitannya dengan bagaimana sih yang tadi itu sistem informasi yang tadi kami sampaikan gitu. Sampai dengan hari ini memang yang menjadi persoalan adalah ketidakmandirian terhadap kefarmasian. Salah satunya adalah memang ini tidak diatur dengan baik gitu. Mulai dari bagaimana penelitiannya, pengembangan, pemanfaatan, dan juga pemeliharaan gitu. Penelitiannya banyak dilakukan oleh teman-teman tenaga kesehatan atau peneliti-peneliti yang handal gitu. Tetapi ketika itu akan hilirisasi, ragu itu produsen-produsen obat itu, produsen-produsen alat kesehatan itu. Karena apa? Karena pemanfaatannya itu tidak dijamin. Pemanfaatannya ini yang tidak diatur dengan baik gitu. Maka di dalam Undang-Undang Kesehatan ini mulai dari penelitian, pengembangan, pemanfaatan sampai dengan pembiaran ini betul-betul diatur gitu dengan baik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar terjadi kemandirian di dalam negeri itu, baik farmasi maupun alat kesehatan. Sampai dengan saat ini Bapak Ibu, bahan baku obat saja itu lebih dari 90% itu adalah impor. Sudah 78 tahun merdeka. Ini yang masih harus kita coba benahi bagaimana agar ke depan betul-betul Indonesia itu bisa mandiri di dalam kefarmasian. Penyiapan obat, bahan baku obat itu betul-betul bisa tersedia di dalam negeri gitu ya. Nah, ini adalah terkait dengan fasilitas kesehatan. Ada fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat lanjut, dan juga penunjang. Lalu setiap fasilitas pelayanan kesehatan itu wajib meningkatkan mutu. Maka ketika teman-teman banyak gitu ya yang mengatakan bahwa undang-undang ini adalah mengabaikan mutu gitu, saya ulang-ulang ini karena banyak yang masih menyampaikan hal itu, yaitu undang-undang kesehatan mengabaikan mutu. Saya nggak habis pikir gitu. Karena apa? Karena di dalam undang-undang ini ada salah satu pasal yang menyatakan secara tegas bahwa fasilitas pelayanan kesehatan itu wajib meningkatkan mutu. Dari sisi eksternal, salah satunya adalah dilakukan akreditasi. Dari sisi internal adalah bagaimana menerapkan manajemen risiko tadi itu. Puskesmas juga diatur lebih luas, lebih konkret gitu, karena memang salah satu
yang kita ingin coba ubah di dalam Undang-Undang Kesehatan ini adalah menggeser dari pelayanan yang sifatnya kuratif ke promotif preventif gitu, atau mencegah. Kenapa? Karena 4 lah minimal ya, 4 penyakit terbesar itu, KJSU itu adalah dipengaruhi oleh perilaku. Maka ketika ini dipengaruhi oleh perilaku atau karena ada banyak gitu faktor perilaku di situ, maka ini yang mestinya harus kita mencoba untuk garap. Bagaimana agar perilaku lifestyle itu bisa berubah. Kalau itu berubah, kita bisa menekan itu angka kematian, angka kesakitan dari 4 besar penyakit tadi. Itu yang menjadi core-nya puskesmas. Rumah sakit juga ada beberapa perubahan. Masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat misalnya, kalau dulu sama-sama berbadan hukum tapi hanya bergerak di bidang permasakitan, tetapi di Undang-Undang 17 2023 ini adalah bisa bergerak di pelayanan kesehatan. Struktur organisasi, pimpinan rumah sakit, boleh tenaga medis, boleh tenaga kesehatan, boleh juga tenaga profesional. Jadi dulu gitu ya, di dalam Undang-Undang rumah sakit itu hanya tenaga medis. Siapa itu? Dokter dan dokter gigi. Sehingga teman-teman farmasi tidak akan mungkin bisa jadi pimpinan rumah sakit. Tidak akan mungkin itu akan menjadi direktur utama rumah sakit. Karena di dalam undang-undangnya sudah menyatakan seperti itu. Tetapi di dalam Undang-Undang 17 2023 ini adalah ada peluang juga untuk menjadi pimpinan rumah sakit. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah ada yang bekerja di rumah sakit, ada 20 kewajiban rumah sakit yang selama ini kalau ada beberapa kewajiban tadi dilanggar gitu atau tidak dipenuhi, itu adalah ada pidananya. Tetapi ini kita coba untuk geser ke sanksi administrasi. 2 hal yang penting ya untuk internal rumah sakit itu adalah rumah sakit itu wajib menyusun peraturan internal atau hospital by law. Mengatur tentang apa itu? Tentang pemilik, direksi, dan staf medik. Sehingga kalau ada berbagai persoalan, mestinya hospital by law ini bisa dijadikan tools dalam menyelesaikan persoalan tadi. Begitu juga etika rumah sakit. Ini juga wajib dibuat oleh rumah sakit. Kedua hal ini itu adalah betul-betul disesuaikan dengan kondisi dan budaya kerja rumah sakit. Yang sering kali terjadi, Bapak Ibu, peraturan internal etika rumah sakit itu adalah hanya sebuah dokumen dalam rangka memenuhi kewajiban rumah sakit, terutama terkait dengan akreditasi. Padahal ini enggak, sangat penting itu hospital by law dan etika rumah sakit. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan utuh gitu ya, terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini, sudah dikeluarkan buku saku. Tujuannya apa? Adalah untuk memudahkan dalam memahami Undang-Undang 17 tentang kesehatan gitu. Nanti saya akan share, silakan Bapak Ibu nanti download di chat gitu ya, di kolom chat. Di situ mudah karena apa? Ini dibuat sedemikian rupa untuk memahami bagaimana sih sebenarnya konsep pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023. Itu mungkin barangkali Pak Hengki yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sundoyo atas paparannya tadi. Ada beberapa poin yang memang sangat penting untuk kita cermati dari penyampaian Pak Sundoyo malam ini, dan terkait dengan dinamika di lapangan dalam implementasi transformasi kesehatan berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan 17 2023 ini. Saya rasa mungkin kami mohon waktu sedikit Pak untuk tanya jawab, walaupun kami tahu Bapak waktunya sudah mepet sekali. Boleh ya Pak? Ya, boleh, monggo silakan, silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Kita buka 2 pertanyaan dulu. Silakan teman-teman yang mau tanya, yang mau bertanya. Izin, bisa tanya? Silakan. Oke Pak. Tolong Baik. perkenalkan nama dari mana Pak? Ya.
Perkenalkan, saya Daniel Dau dari Flores NTT. Kerja di Laboratorium Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Sika, PNS. Silakan, Pak. Baik, pertanyaan saya mungkin saya ditujukan kepada pemateri kita malam hari ini, Pak Sundoyo. Mau cerita aja, saya pengangkatan pertamanya dengan ijazah D1 transfusi darah, dari transfusi darah sebagai fungsional. Lalu tahun 2015 ada dapat tugas belajar lagi dari daerah untuk lanjutkan ke S1 biologi medik di UNAS. Waktu itu kami dapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan bahwa yang D1 transfusi darah dengan D3 analis kesehatan yang mau melanjutkan pendidikan ke S1 itu melanjutkannya ambil S1 biologi medik di UNAS. Setelah kami menyelesaikan pendidikan itu, ternyata nasib kami terkatung-katung sampai hari ini. Sehingga kami juga tidak punya STR dan kami untuk urus SIP juga tidak bisa. Sementara kami itu adalah kerja di fasilitas layanan kesehatan, dalam hari ini adalah laboratorium. Karena banyak dari kami waktu itu adalah tugas belajar dari Kementerian Kesehatan. Kami mohon saran, mohon pertimbangan dari Bapak pemateri kita malam hari ini. Kebetulan beliau adalah orang hukum kesehatan untuk bisa menanggapi masalah yang kami temukan ini. Lalu kondisi saya sekarang sementara melanjutkan S2 kedokteran laboratorium. Nah, untuk kelanjutan ke depannya bagaimana, Pak? Saya akan untuk mendapatkan STR atau untuk praktek di laboratoriumnya masih diperbolehkan apa tidak, Pak? Itu saja pertanyaan dari saya untuk Bapak pemateri malam ini. Terima kasih. Pak Susdoyo, monggo Pak, silakan dilanjut jawab satu-satu Pak, biar lebih efektif. Terima kasih, Mas dari Flores. Ini jam berapa ini sudah? Begini ya, sebenarnya sejak Undang-Undang 36 tahun 2014, kualifikasi SDM kesehatan itu ada dua itu. Yang tenaga kesehatan itu adalah minimal D3. Sementara asisten tenaga kesehatan itu ya di bawah D3 gitu. Ya boleh D1, boleh SMK juga gitu kan. Maka sebenarnya D1 pelayanan darah adalah bukan sebagai tenaga kesehatan. Itu prinsip dasarnya. Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan bahwa terkait dengan jenis dari tenaga kesehatan, ini jenis ya. Saya ingin sampaikan dulu di sini supaya lebih clear gitu ya. Terkait dengan jenis tenaga kesehatan itu diatur ya kan. Di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 itu ada kelompok dan ada jenis. Kelompoknya itu apa? Ada tenaga psikolog klinik, ada tenaga kefarmasian gitu. Jenisnya apa? Tenaga kefarmasian itu adalah ada vokasi, ada profesi, apoteker di situ yang dimaksud, lalu ada apoteker spesialis gitu. Pertanyaan yang menarik sebenarnya adalah ketika teman yang dari Flores tadi adalah melanjutkan S1, lalu S1-nya itu adalah biologi, masuk nggak ke dalam jenis tenaga kesehatan yang ada di dalam Undang-Undang 36 2014 yang sudah dicabut, maupun di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023? Tidak. Orang yang lulus dari fakultas biologi, katakan misalnya seperti itu nggak bisa mendapatkan STR, nggak bisa juga mendapatkan SIP. Karena apa? Dia bukan sebagai tenaga kesehatan. Dia bukan sebagai tenaga kesehatan. Bahkan kalau kita coba lihat di dalam penjelasan Undang-Undang 17 tahun 2023, khususnya adalah apa itu tenaga pendukung, apa itu tenaga penunjang. Di sana salah satu yang dicontohkan itu antara lain adalah berupa tenaga biologi. Jadi, kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 17 2023 ini, dia tidak masuk ke dalam kelompok tenaga kesehatan
dia juga tidak masuk ke dalam tenaga medis, tapi dia adalah masuk ke dalam tenaga penunjang atau tenaga pendukung. Karena dalam penjelasannya sudah tegas dikatakan bahwa antara lain adalah tenaga biologi tadi itu. Jadi dia memang tidak perlu mendapatkan SIP atau STR. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ketika akan melaksanakan atau akan menjalankan atau akan meningkatkan pendidikan melalui S2 gitu, maka sebenarnya kita bisa lihat di sini, apakah S2-nya tadi itu adalah S2 terapan atau bukan. Kalau dia adalah S2-nya itu adalah S2 magister, bukan magister terapan, maka ketika magister juga pendidikan akademik, bukan juga sebagai tenaga kesehatan. Tetapi kalau magisternya tadi itu adalah magister terapan, maka dia adalah sebagai tenaga kesehatan. Itu di dalam undang-undang kesehatan yang nanti akan didetailkan di dalam peraturan pelaksanaan, ini sudah diatur gitu ya, sedemikian rupa untuk memperjelas mana sih orang ketika lulus pendidikan bidang kesehatan itu adalah disebut sebagai tenaga kesehatan dan dia harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dan mana yang dia tidak perlu tunduk kepada undang-undang kesehatan karena dia adalah bukan sebagai tenaga kesehatan. Itu mungkin barangkali Pak Engki. Makasih Pak Engki. Ya, terima kasih Pak Sundoyo. Mungkin kita lanjut lagi dengan pertanyaan lain ya, supaya kita bisa menjawab beberapa pertanyaan dalam waktu yang sangat singkat ini. Selanjutnya saya bacakan saja Pak, pertanyaan dari rekan kami Arfi Awaludin dari Lombok. Mungkin secara singkat saya bacakan bahwa beliau mempertanyakan bagaimana cara dari pihak Kementerian Kesehatan dalam menanggapi beberapa daerah yang masih belum bisa tegak lurus dengan undang-undang kesehatan ini. Apakah ada layanan pengaduan khusus yang cepat? Kemudian terkait kecukupan SKP, self-declare ini apakah akan diakui oleh perizinan terkait sedangkan SE saja diabaikan? Jadi intinya yang poin kedua adalah tentang kecukupan SKP, Pak, karena di dalam secara sistem mungkin masih belum akomodatif, maka dicari jalan tengah tentang self declare dengan menampilkan bukti-bukti SKP yang diperoleh. Apakah hal ini bisa diformalisasi, Pak, untuk sementara waktu? Demikian, Pak, pertanyaan dari rekan Arfi Awaludin. Ya. Yang pertama, sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi berulang-ulang ya. Ketika teman-teman di daerah yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIP itu juga masih keluar dari apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, ini yang saya juga heran gitu sebenarnya. Padahal Indonesia itu satu, gitu. NKRI itu satu. Keluarnya pasal 16 dan pasal 17 itu adalah ada kecenderungan waktu undang-undang yang sebelumnya itu adalah teman-teman di daerah itu di dalam membuat kebijakan dan segala macam itu adalah tidak mempertimbangkan bagaimana kebijakan pusat. Apa yang terjadi? Seolah-olah jalan sendiri-sendiri seperti rel kereta gitu. Jalan sendiri ke depan, tapi nggak pernah ketemu itu gitu. Makanya pasal 16 dan pasal 17 itu adalah bagaimana terjadi sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah. Itu yang mesti harus dipahami betul gitu. Kalau menurut saya gitu. Yang kedua, terkait dengan kecukupan SKP. Bapak Ibu, nanti boleh cek ya. Saat ini sistem itu sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Tenaga Kesehatan. SKP yang selama ini adalah dikelola oleh organisasi profesi, katakanlah IAI itu sudah di bridging masuk ke dalam sistem yang ada di KTKI, sehingga teman-teman dinas kesehatan ketika ada apoteker lah katakan misalnya yang mengajukan SIP gitu, perpanjangan SIP atau akan praktek di tempat lain lagi itu karena boleh juga praktek di dua tempat gitu ya. Itu terkait dengan kecukupan SKI bisa lihat itu di dalam
sistem atau aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi katakan misalnya Pak Hengki gitu ya, itu bisa dilihat di situ. Oh, selama 5 tahun belakangan ini, apakah Pak Hengki itu adalah sudah cukup atau belum itu SKP-nya gitu. Itu bisa dilihat di situ. Ketika dia adalah belum cukup, maka Pak Hengki itu boleh lagi menambah dengan mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, mengikuti workshop, atau pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan itu dihitung sedemikian rupa lalu diupload. Di situ juga ada aplikasi yang disediakan untuk menambah juga sebelum dia tadi menyampaikan ke organisasi profesinya, karena di organisasi profesinya sudah di close gitu, sudah masuk ke sana gitu, disediakan. Jadi kalau terkait dengan legalisasi declare, saya rasa ini enggak, karena sudah ada kebijakan baru yaitu di sistem informasi tadi gitu. Itu Pak Hengki. Sebagai informasi tadi yang seperti yang saya janjikan, ada buku saku gitu ya untuk memahami atau memudahkan teman-teman dalam apa namanya dalam memahami undang-undang kesehatan. Saya sudah upload di kolom chat. Silakan Bapak Ibu kalau mau mendownload di chat ya, di kolom chat ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya perlu klarifikasi sedikit tentang yang Bapak sebutkan sebagai bridging tadi Pak. Memang selama ini kita kan terpaksa menyebut IAI dalam hal ini, ada mereka mempunyai sistem informasi yang dinamakan SIAP. SIAP ini memuat data tentang salah satunya tentang SKP yang diperoleh teman-teman apoteker. Nah, pertanyaannya Pak, apakah bridging ini mengambil seluruh data yang di dalam SIAP itu atau hanya yang terdaftar di sana saja, yang terdaftar dalam SIAP saja, Pak? Karena ada banyak juga rekan-rekan yang tidak terdaftar di SIAP, tapi mereka sudah mengumpulkan SKP sebelumnya gitu loh, Pak. Iya, tadi saya sampaikan Pak Hengki, kalau teman-teman itu adalah belum mengupload gitu, menyampaikan kepada IAI, karena sistemnya itu sudah dibuat tadi, di bridging tadi, di dalam sistem informasi yang disediakan oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, teman-teman bisa ngupload sendiri di situ. Oh, ya. Bisa Terima ngupload kasih, sendiri Pak. di situ. Iya. Ya, ini ada satu pertanyaan dari rekan dokter, Pak. Karena tadi ada dari teknisi laboratorium, kemudian rekan apoteker. Ini kita coba menyampaikan pertanyaan dari kolega dokter yang di sini sebagai nama Irawati Harman. Mungkin Ibu Irawati Harman nanti bisa menambahkan kalau saya bacakan kurang jelas, karena ada beberapa istilah yang saya kurang paham juga. Ini pertanyaan begini Pak, mengenai keribetan pengurusan SIP di daerah, mengenai dokter residen yang akan praktek di rumah sakit selama 4 bulan. Sedangkan biasanya pengurusan SIP yang mereka butuhkan kadang 1 bulan baru terbit. Apakah mereka harus memiliki SIP untuk berpraktek di rumah sakit, sedangkan mereka bukan DPJP. DPJP ini adalah dokter penanggung jawab pasien. Dokter residen mereka sudah memilih STL dan telah dilakukan kredensial sesuai RKK mereka. Mungkin pertanyaan cukup jelas, atau kalau kurang jelas mungkin saya mohon Ibu Irawati untuk mengklarifikasi pertanyaan ini ke Pak Sundoyo. Ya, jelas sih. Kalau Jelas Pak ya? ya jelas. Sebenarnya saya ingin mencoba untuk remind ya di 2052 Peraturan Menteri Kesehatan tentang izin dan penyelenggaraan praktek dokter gitu. Yang di dalamnya juga ada dokter gigi. Hal yang disampaikan oleh Dokter Irawati itu juga diatur di sana gitu. Presiden itu dia punya harus memiliki SIP. Karena apa? Karena dia itu di dalam menempuh pendidikannya itu adalah juga memberikan pelayanan atau touch langsung kepada pasien gitu. Dia wajib itu punya SIP karena dia memberikan pelayanan. Bahkan ketika dia itu adalah di semester akhir gitu ya, atau di tingkat tertentu itu dia bisa juga memberikan pelayanan yang kompetensinya, kewenangannya itu adalah ditentukan oleh KPS. Jadi jawabannya sudah pasti harus memiliki SIP karena dia di dalam melakukan pembelajaran, di dalam menempuh pendidikan itu adalah touch kepada pasien, memberikan pelayanan kepada pasien. Itu Pak Hengki. Makasih Pak Hengki. Ya.
Ya, terima kasih. Semoga ini menjawab pertanyaan dari rekan Dr. Irawati tadi. Pak, masih terkait dengan mundur sedikit terkait STR, Pak. Ini khususnya mahasiswa yang baru lulus. Sementara kita tahu bahwa sertifikat kompetensi itu dikeluarkan oleh perguruan tinggi, Pak. Cuman ada kasus belakangan ini bahwa mereka yang hanya mempunyai sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak bisa memproses STR, Pak. Ini harus STR harus Serkom dari organisasi profesi. Ini bagaimana Pak penjelasannya? Mohon penjelasannya Pak. Enggak, kan gini ya. Uji kompetensi itu prinsip dasarnya adalah diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan. Itu prinsip dasar. Tetapi dia memang harus bekerja sama dengan kolegium. Tadi saya sudah sampaikan, tidak seluruhnya jenis tenaga kesehatan itu kan memiliki kolegium. Karena apa? Kolegium itu adalah untuk cabang disiplin ilmu. Maka sebenarnya sertifikat kompetensi itu adalah dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan. Tetapi kan memang untuk yang sebelum-sebelumnya itu adalah memang uji kompetensi itu walaupun toh di dalam undang-undang tenaga kesehatan itu dikatakan bahwa di akhir masa perkuliahan itu harus mengikuti ujian nasional dan uji kompetensi yang dilakukan oleh institusi pendidikan bekerja sama dengan gitu ya. Itu sebenarnya adalah exit exam. Tegas itu di pasal 21, di Undang-Undang Pendidikan Tinggi pasal 44, 45 juga sama itu. Di exit exam. Gitu. Sebenarnya penyelenggaranya pendidikan. Gitu. Saya nggak tahu juga ya. Saya juga dapat informasi dari teman-teman apa namanya farmasi ini, ketika dia itu melampirkan sertifikat kompetensi, tetapi bukan dikeluarkan oleh organisasi profesi, itu ditolak itu oleh KTKI. Saya belum klarifikasi sih Mas Hengki, tapi mestinya ketika itu dilakukan oleh atau sertifikat kompetensi itu adalah dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan, saya pikir mestinya itu sudah sejalan dengan undang-undang kesehatan ya, mestinya gitu. Ya, baik Pak. Jadi Tapi saya artinya klarifikasi dulu ya nanti ya. ya, artinya dari pihak Kemenkes akan mengklarifikasi dengan KTKI mengapa mereka menolak sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tanpa tanpa dari organisasi profesi. Mungkin itu pertanyaan yang sangat krusial, Pak. Artinya karena apa yang dilakukan perguruan tinggi sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan, tetapi kok ada organisasi profesi yang merasa lebih daripada negara dalam hal ini. Sehingga mungkin ini yang perlu diklarifikasi Kementerian Kesehatan selaku lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk mengurusi bidang kesehatan dan terkait dengan tenaga mungkin di dalam KTKI. Mungkin ini sangat penting Pak untuk diklarifikasi dan teman-teman sangat menunggu tentang klarifikasi ini sehingga mereka bisa berlanjut dengan STR dan kemudian mereka bisa praktek untuk teman-teman apoteker baru. Kemudian satu lagi Pak, ada rekan kami yang mau bertanya. Mbak Lia, silakan Mbak Lia. Mbak Lia. Baik, Pak Hengki, terima kasih. Mohon maaf, tadi masih di mute soalnya. Apa namanya itu? Mungkin kurang lebih pertanyaan saya sudah ada yang sama tadi dengan teman-teman yang lain, yaitu terkait dengan SIP. Karena kan memang kita tahu ya, terkait SIP ini belum semua Dinkes maupun PTSP itu menjalankan surat edaran yang sudah disampaikan oleh Kemenkes. Nah, harapan kami semoga di 2024 ini Dinkes dan PTSP bisa sejalan begitu dengan pemerintah pusat, karena kan undang-undang ini kan sudah dari sejak Agustus diberlakukan begitu ya, dan apa namanya itu kita semua tahu bahwa aturan turunan kan memang butuh waktu. Tapi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sundoyo bahwa SE itu adalah bagian dari dekresi hukum untuk mengisi kekosongan peraturan begitu ya di masa peralihan ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah
tadi kan sudah disampaikan ya bahwa terkait apa namanya rekomendasi itu kan sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Tapi masih banyak yang daerah-daerah lain yang mensyaratkan rekomendasi. Bahkan ada juga yang di daerah lain itu mensyaratkan Serkom begitu Bapak untuk sebagai apa namanya itu mengganti kecukupan SKP. Jadi ada daerah yang kecukupan SKP itu dimaknai sebagai Serkom begitu. Jadi teman-teman itu diminta untuk melampirkan Serkom yang masih berlaku dalam perpanjangan SIP-nya. Itu bagaimana Bapak? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus kemudian pertanyaan yang kedua adalah terkait tadi yang disampaikan yang kita tahu memang tadi yang sudah disampaikan adalah bahwa kami dulunya yang anggota OP lama memang kan kami punya aplikasi namanya Siap gitu ya. Nah, di sana kan kami mengumpulkan SKP-SKP itu. Tapi saat sekarang ini kan di era multibar ini kan tidak semua adalah anggota OP yang lama, begitu sudah banyak juga yang jadi anggota OP yang baru. Yang jadi pertanyaan kami sebenarnya adalah sampai saat ini si porlinnya apoteker itu masih hanya bisa dibuka melalui Siap begitu Bapak. Sedangkan kan di era multibar ini kan seharusnya si porlin yang merupakan apa namanya itu hak kami ya sebagai nakes, harusnya kami bisa mengakses mandiri si porlin tersebut jikalau memang si porlin itu yang kami pakai untuk melaporkan SKP yang sudah kami peroleh. Tapi faktanya kami yang tidak mengaktifkan Siap bukan dari anggota IAI lagi sampai saat ini belum sudah tidak bisa lagi mengakses si porlin karena memang dari dulu itu si porlin hanya bisa kami akses melalui Siap. Nah, pertanyaan kami, apakah si porlin ini masih akan dipakai untuk tempat mengumpulkan SKP kami atau nanti ke depannya sudah tidak akan dipakai. Kalau semisal memang sudah tidak akan dipakai ya tidak masalah sih, tapi kalau masih dipakai berarti kan si porlin ini tidak bisa lagi dimonopoli oleh satu OP saja dan harus bisa diakses secara mandiri oleh semua nakes yaitu apoteker begitu. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Terima kasih. Saya langsung jawab Pak Enggi ya. Silakan Pak. Yang pertama tadi saya sampaikan. Intinya pertanyaannya Mbak Lia tadi kan, ini bagaimana di daerah masih ini, masih itu, dan segala macam gitu kan. Tadi saya sampaikan, mestinya semuanya itu adalah tunduk kepada kebijakan pusat. Apa itu dasarnya? Pasal 16 gitu. Lalu apa yang dijadikan pijakan dari teman-teman di daerah? Pasal 17. Pasal 17 itu di dalam ayat 3 itu dinyatakan secara tegas dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya tadi itu tidak memendomani NSPK itu dibatalkan. Clear sebenarnya sih gitu. Cuman masalahnya adalah teman-teman ini memang seringkali hanya saya kan tunduk kepada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah gitu. Tapi tidak dibaca itu apa namanya pasal-pasal yang ada di dalamnya. Clear. Saya tunjukkan 2 pasal ini saja gitu. Walaupun ada pasal-pasal yang lain gitu. Itu. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kecukupan SKP. Tadi saya sampaikan. Selama ini SKP itu kan dikumpulkan oleh tenaga kesehatan kepada OP-OP-nya gitu ya. Lalu ada dalam sistem organisasi profesi. Sistem itu sudah di bridging gitu. Sehingga di dalam sistem informasi yang ada di KKI, yang ada di KTKI itu nanti bisa dilihat oleh teman-teman dinas kesehatan, oleh pelayanan satu pintu itu gitu. Apakah Pak Engki misalnya ini sudah cukup atau belum gitu. Tentang kecukupan berapa itu masih mengacu kepada ketentuan yang saat ini ada gitu. Kalau selama ini adalah untuk apoteker misalnya dibutuhkan 50 ya sudah. Kalau 50 sudah cukup atau belum gitu. Tetapi tadi saya sampaikan apa yang ditanya Mbak Lia tadi ini dengan multibar lalu di sini ada FIB gitu. Lalu dia adalah dikeluarkan gitu misalnya. Itu kan biasa kan orang-orang kita ini kalau sudah kayak begitu udah keluarin segala sesuatunya di delete itu dari sistem
yang lama gitu, karena dia sudah keluar nggak jadi anggota kita gitu kan, biasanya kan kayak begitu tuh orang-orang kita kan. Itu sudah diantisipasi juga oleh teman-teman Dirjen Tenaga Kesehatan. Disiapkan satu aplikasi khusus gitu kan untuk mengupload secara mandiri. Jadi kalau misalnya Mbak Lia itu adalah keluar itu dari siap tadi itu bisa mengupload sendiri Mbak. Yang nanti di situ akan juga bisa diverifikasi, akan bisa dilihat sudah cukup atau belum gitu. Yang kedua, saya ingin ulang lagi ya, teman-teman farmasi ketika akan mengurus STR tidak usah lagi masuk ke dalam siap. Yang menjadi problem adalah selalu masuk ke dalam siap gitu. Padahal kalau menyusun STR itu adalah sudah disediakan di aplikasi Satu Sehat atau One Health. Nanti langsung masuk ke situ terkait dengan bagaimana mengurus STR gitu. Ini yang jadi persoalan kan, masuk ke siap lagi, siap harus di approve dulu oleh organisasi profesi, nggak usah itu. Langsung aja ke Satu Sehat. Itu akan lebih cepat. Dan ada kok petunjuknya di surat edaran yang kemarin baru dikeluarkan itu. Itu ya Mas Hengki. Mas Hengki, saya udah telat 30 menit. Siap Pak. Saya masuk kesimpulan Pak. Langsung Pak, 1 menit saya sampaikan kesimpulan sebelum kita tutup Pak. Mohon Ya. berkenan. Baik, Yang- teman-teman semua. Monggo. Terima kasih buat Pak Sundo yang telah berkenan menemani kita sampai meninggalkan waktu untuk meeting berikutnya selama lebih kurang 30 menit. Baik, beberapa poin kesimpulan yang saya bisa bacakan pada malam ini adalah bahwa khusus terkait dengan dinamika implementasi Undang-Undang Kesehatan 17/2023, bahwa dari pihak Kementerian Kesehatan telah berupaya untuk mencegah kekosongan hukum melalui surat edaran. Nah, surat edaran ini memang banyak penafsiran di lapangan. Ini terjadi karena pemahaman yang mungkin masih bersifat sepotong terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, di mana ada pasal 16 dan 17 yang luput dari pertimbangan para Bapak Ibu sekalian yang menjalani amanat sebagai di pemerintahan daerah. Sehingga demikian mohon pada para Bapak Ibu sekalian yang diamanati untuk mengurus tenaga kesehatan terkait surat edaran tersebut, bahwa dalam rangka tegak lurus dengan Undang-Undang Kesehatan 17/2023, mohon diperhatikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, khususnya pasal 16 dan 17. Sehingga akan terjadi sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang baik. Kemudian untuk lebih meningkatkan pemahaman para pihak yang terkait dengan Undang-Undang Kesehatan 17/2023 ini, maka Kementerian Kesehatan telah menerbitkan buku saku yang nanti akan kita share. Tadi sudah di-share sama Pak Sundoyo, itu ada bentuk versi elektronik maupun PDF-nya. Saya rasa demikian beberapa poin singkat yang bisa saya sampaikan. Jadi memang persoalan utama adalah sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Dan untuk itu fokusnya adalah pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23/2014, khususnya pasal 16 dan 17. Mungkin demikian Pak Sundoyo dan rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ada yang ingin Pak Sundoyo sampaikan sebagai kata penutup, monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Mas Hengki. Yang pertama terkait dengan STR, SIP gitu ya. Itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan, tetapi pengaturannya adalah baru garis besarnya gitu, dan itu sangat berbeda dengan Undang-Undang Bidang Kesehatan sebelumnya. Ketentuan lebih lanjut memang minta diatur dengan PP, tetapi untuk mengisi kekosongan hukum, bagaimana agar
tidak terjadi stagnasi dan segala macam, dikeluarkan diskresi dalam bentuk surat edaran. Surat edaran itulah yang mestinya harus dipedomani oleh teman-teman di daerah ketika teman-teman di daerah itu adalah tidak mengeluarkan SIP gitu ya, dengan berbagai alasan lah. Salah satu contoh misalnya harus ada rekomendasi lah dan macam-macam. Sebenarnya cara berpikir teman-teman di daerah adalah ini adalah akan mempersulit akses masyarakat kita gitu. Harus ke sana. Ini untuk kepentingannya lebih besar. Masyarakat, Bapak Ibu, bukan kepentingan dari tenaga kesehatan yang mengurus SIP, bukan. Itu masalah kecil gitu. Masalah besarnya adalah kepentingan masyarakat yang ada di bawah Bapak Ibu gitu. Itu mestinya harus besarnya. Maka dari itu Bapak Ibu, beberapa relaksasi, beberapa kemudahan-kemudahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, melalui surat edaran, itu pedomani supaya pelayanan kesehatan itu bisa diterima dengan mudah, gitu, dengan bermutu, gitu ya, yang bisa diakses oleh masyarakat Bapak Ibu, gitu. Yang terakhir, Kementerian Kesehatan memang masih melihat bagaimana memahami undang-undang kesehatan yang cukup banyak babnya, cukup banyak pasalnya, gitu ya. Ini tidak mudah itu dipahami. Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan buku saku. Mudah-mudahan dengan buku saku yang ada itu Bapak Ibu lebih mudah itu ya memahami undang-undang kesehatan. Dengan demikian maka bagaimana di dalam penyelenggaraan plan ke depan itu juga sudah sejalan dengan undang-undang kesehatan. Itu mungkin barangkali Mas Hengki yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhirnya kami ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sundoyo. Terima kasih rekan-rekan semua. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk terus melangkah mengimplementasikan Undang-Undang Kesehatan 17/2003 demi transformasi kesehatan dan Indonesia yang lebih baik. Salam. Makasih Pak Sundoyo. Saya undur diri ya. Makasih banyak Mas Hengki. Makasih Pak. Yuk semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, rekan-rekan semua, kita sudah selesai. Tadi sudah dibagikan link untuk YouTube ya. Mbak Lia, mungkin link YouTube-nya bisa dibagikan di chat. Untuk lebih lengkapnya mungkin H+1 nanti, Pak. Oh, baik. Ya, Baik, yang terima tadi yang kasih. di-record tadi masih setengah, belum full dari awal tadinya. Baik, terima kasih. Baik, kita akhiri pertemuan ini. Silakan yang mau meninggalkan ruang Zoom, silakan. Sampai jumpa untuk pertemuan yang akan datang.